Asal usul rumpun Melayu. Wow, asal usul rumpun Melayu nih. Dari judulnya aja udah buat penasaran gue. Jadi gue penasaran aja tuh Melayu seperti apa. Tapi di sini kayaknya kita videonya lebih fokus ke Melayu Indonesia ya. Tapi nggak jauh beda ke mana, Malaysia, Singapura, Thailand ataupun di Filipina ya. Rumpun suku Melayu adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Bahkan di beberapa bagian Asia Tenggara tuh, rumpun Melayu berada di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Bahkan rumpun Melayu telah sampai ke Thailand. Tuh, Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Asal usul suku Melayu merupakan sesuatu yang sulit untuk dipastikan. Jadi ini Melayu ini sulit untuk dipastikan dari mana benar-benar dia berasal ya. Nah, itu dia tuh yang sulit dipastikan tuh. Setidaknya terdapat dua teori yang mengemukakan asal usul suku Melayu. Salah satu teori mengatakan bahwa suku Melayu berasal dari daerah Yunan tuh. Daerah Yunan itu daerah yang di barat daya Tiongkok. Wah, ini. Tapi memang kita ini adalah Asia Tenggara itu keturunan Mongol ya. Mongol punya kakek tuh pasti dari keturunan Nabi Nuh tuh. Yang tahu cerita Nabi Nuh pasti paham tuh, ada 3 anaknya Nabi Nuh ya. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H. Geldem, J.H.C. Kerm, J.R. Foster, J.R. Logen. Ini nama-namanya ya, gua kurang ini pengejaannya seperti apa. Slamet Muljana dan juga Asma Haji Omar. Teori ini merupakan yang populer, yakni diterima umum. Contohnya dalam buku teks pengajian Malaysia menyatakan bahwa nenek moyang orang Melayu itu berasal dari Yunan. Nah, jadi nenek moyang Malaysia menyatakan ya, ini dari teks pengajian ya, contoh dalam buku teks pengajian ya, bahwa nenek moyang orang Melayu itu berasal dari Yunan. Yunan itu di barat daya Tiongkok ya, yang tadi seperti kita baca sebelumnya. Dikatakan orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro. Karena masyarakat yang terus bertambah membuat daerah semakin ramai. Jadi mungkin waktu itu kan masih sepi daerah sini, begitu keturunan makin banyak. Sini penuh, di sini penuh, di sini penuh, dan sampai sekarang gitu kan. Rumpun Melayu yang lebih maju dan pandai bermasyarakat mulai bersosialisasi tuh. Mereka biasanya memilih ketua yang tugasnya mengatur pemerintahan suatu dusun atau kampung. Mereka membedakan diri berdasarkan nama-nama sungai atau ciri khas tempat mereka tinggal. Wow, semakin penasaran gue ya. Tapi sebelumnya gue terima kasih dulu pada kalian yang udah klik video gue. Jangan lupa langsung aja dukung channel gue dengan cara apa? Subscribe, like, comment, share, and notifikasinya ya. Gue doain pada kalian yang nonton ini semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dilancarkan rezekinya, dan yang penting adalah kebahagiaan bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak usah berlama-lama ya, kita screen dulu layarnya biar nampak di layar ya. Tuh 2 3. Di sini gua udah siapin pegawai jalanan ya, nama channelnya. Nama channelnya pegawai jalanan, subscribernya 1.420.000-an ini ya subscribernya. Di sini gua belum subscribe. Langsung aja kita subscribe dulu. Sebelum itu gua terima kasih Pak sama pegawai jalanan udah meminjamkan videonya ya. Mohon izin dipinjamkan videonya. Jika tidak berkenan silahkan inbox atau DM di Instagram ya.
Di sini kita cari tahu dulu ini channel dari mana, kita tentang. Oh, ini channelnya Indonesia ya. Bahwa Jalanan adalah channel YouTube yang berisikan informasi berupa pengetahuan umum, sains dan sebagainya ya kan. Langsung aja, kita nggak usah berlama-lama, jom kita tengok asal usul rumpun Melayu. Rumpun Melayu, wow, dari musiknya aja Melayu banget nih ya guys. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Udah bang, Silahkan gunakan udah gua headset Anda subscribe untuk mendapatkan kualitas Wah, suara yang headset yang jernih. belum ada ini bang. Selamat menonton. Mudah-mudahan gua bisa cermati yang benar-benar bang ya, dan bisa ini juga sebagai pelajaran buat gue dan yang nonton video gua nih. Keren nih, berarti memang kita ini pada intinya adalah pelaut Rumpun suku ini. Melayu adalah salah Jangan satu lupa suku sholat terbesar tuh. di Indonesia, bahkan di beberapa bagian Asia Tenggara. Rumpun Melayu berada di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Bahkan rumpun Melayu telah sampai ke Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Asal-usul suku Melayu merupakan sesuatu yang sulit untuk dipastikan. Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan asal-usul suku Melayu. Salah satu teori mengatakan bahwa suku Melayu berasal dari Yunan, yaitu daerah yang berada di barat daya Tiongkok. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana, seperti R.H. Geldern, J.H.C. Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Mulyana, dan juga Asma Haji Omar. Namanya Teori Omar ini itu merupakan teori yang populer, yakni identik diterima umum. orang-orang Malaysia Contohnya ya. dalam buku teks pengajian Malaysia, menyatakan bahwa nenek moyang orang Melayu itu berasal dari Yunan. Dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu, menerusi 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro. Karena masyarakat yang terus bertambah, membuat daerah semakin ramai. Rumpun Melayu yang lebih maju dan pandai bermasyarakat mulai bersosialisasi. Mereka biasanya mengatur ketua yang tugasnya mengatur pemerintahan suatu dusun atau kampung. Mereka membedakan diri berdasarkan nama-nama sungai atau ciri khas tempat mereka tinggal. Seiring masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, masyarakat tersebut mulai membentuk kerajaan sebagai sistem pemerintahannya. Memang Persebaran ini mereka di Nusantara sekitar ini dulunya pesisir Hindu Sumatera, kayaknya nih. Riau, dan pesisir Kalimantan. Iya benar. Kerajaan Melayu yang pertama kali berdiri sekitar tahun 645 Masehi dengan pusatnya berada di Minanga. Walaupun sebenarnya persebaran rumpun Melayu di Kalimantan dan Riau juga telah terjadi. Ada beberapa pendapat sejarawan mengenai lokasi Minanga. Purba Caraka dan Sukmono berpendapat bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, Iya. tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Purba Caraka juga mengatakan bahwa kata Minanga Tamwan merupakan nama lama dimana dari ini, guys? Minangkabau. Dr. Bukhari mengemukakan bahwa Minanga berada di hulu Batang Kuantan. Sedangkan Slamet Mulyana menyatakan bahwa Minanga berada di hulu Sungai Batanghari. Rumah-rumah di pinggiran Sungai Namun hampir seluruh Batanghari sejarawan sekitar sepakat tahun bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu 1877 Sungai Batanghari. sampai 1873. Putra Melayu dari rumah di Raja Deli. Oh, keren juga ya, anak-anak Melayu sedang makan durian Berita Malaysian. tentang kerajaan Melayu di Sumatera diketahui dari dua buku karya pendeta Ising atau Icing. Saat ia menuju India, ia sempat singgah di kerajaan Melayu di antara Kedah dan Majapahit. Namun pada perjalanan pulang pada tahun 685 Masehi, kerajaan tersebut telah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan Betul, Ising, Sriwijaya ya. Sriwijaya menganut agama Buddha Arus Hinayana, kecuali Malayu. Tidak dituturkan dengan jelas agama apa yang dianut oleh kerajaan Melayu. Berita lain mengenai kerajaan Melayu bermula dari Tang Huiyao yang disusun oleh Wang Pu pada tahun 961 Masehi. Kerajaan Melayu mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645 Masehi pada awalnya. Namun setelah munculnya Sriwijaya, kurang lebih sekitar tahun 670 Masehi, kerajaan Melayu tidak lagi mengirimkan utusan ke Tiongkok.
Penggunaan kata Melayu pada awalnya adalah penggambaran suatu kerajaan dalam bahasa Tionghoa dengan tulisan Malayu, Oh gitu. sebuah kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Walaupun kata Melayu sendiri telah ada sekitar tahun 100 sampai 150 Masehi. Kerajaan Kalau Melayu Malaysia yang ditaklukkan semenanjung ya. Sriwijaya sekitar tahun 682 Masehi membuat Sriwijaya dan kerajaan Melayu mengalami proses asimilasi. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan Melayu Sriwijaya dan secara resmi menggunakan bahasa Melayu. Semua itu dibuktikan dengan beberapa prasasti yang ditemukan di sana. Pada saat kekalahan Sriwijaya sekitar tahun 1025 Masehi oleh kerajaan Chola, beberapa waktu kemudian muncul dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Gerahi tahun 1183 di selatan Thailand. Gitu. Kerajaan Sriwijaya berubah menjadi kerajaan Dharmasraya karena perubahan wangsa. Dharmasraya adalah sebuah kerajaan yang kekuasaannya membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai dengan Tanah Sunda. Wow. Sementara itu, Sang Nila Utama mencoba mencari kawasan baru karena kekalahan Sriwijaya. Saat Sang Nila Utama tiba di Bintan, ternyata di sana telah ada penguasa yang bernama Wan Sri Beni. Sang Nila Utama lalu dinikahkan dengan putrinya, kemudian menggantikan ibunda Wan Sri Beni untuk memimpin kerajaan. Sang Nila Utama melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat bernama Temasik. Di Temasik itulah ia mendirikan kerajaan dengan nama Singapura pada sekitar tahun 1299 Masehi. Begitu ceritanya. Itu ceritanya Singapura juga guys Pada ya. tahun 1275 Masehi, dalam naskah Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama Kita menyebutkan Pararaton Kertanegara terjemahan mengirimkan utusan tuh. Singosari dari Jawa ke Sumatera yang dikenali dengan nama Ekspedisi Pamalayu Wow. yang dipimpin oleh Kebu Anabrang. Pengiriman Arca Amogapasa adalah sebagai tanda persahabatan antara Singosari dengan Dharmasraya. Sebagai balasan, utusan Singosari membawa dua orang putri Melayu yang bernama Darajingga dan Darapeta. Darapeta kemudian dinikahkan dengan Raden Wijaya yang telah menjadi raja kerajaan Majapahit. Dari pasangan ini melahirkan Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Sedangkan Darajingga dinikahkan dengan Adewaya Brahma oleh Raden Wijaya. Dari Darajingga inilah lahir seorang putra bernama Aditya Warman. Setelah dewasa, Aditya Warman lalu dikirim sebagai uparaja atau bawahan Ini raja untuk mereka ini menaklukkan dulu Sumatera. saling Penaklukan ini begitu, dimulai dengan pemimpin yang menguasai ini, Palembang. raja yang ini ketemu Setelah raja ini, melakukan nikahkan penaklukan, anaknya Aditya Warman memproklamirkan diri mempererat sebagai penerus dinasti persaudaraan Mauli, ya. yaitu penguasa kerajaan Melayu di Dharmasraya. Tuh. Aditya Warman lalu memindahkan pusat pemerintahannya ke Surauso, yaitu Oh, daerah di gitu. Minangkabau. Dari catatan dinasti Ming menyebutkan bahwa di Sanfosi, yaitu sebutan untuk Sumatera, terdapat 3 orang raja, yaitu Aditya Warman, Maharaja Palembang, dan Maharaja Dharmasraya. Oh. Namun jika dikaitkan dengan piagam yang terpahat pada bagian belakang Arca Amogapasa, terlihat jelas bahwa Aditya Warman bergelar Maharaja Diraja Maharaja dan membawahi Diraja. Dharmasraya serta Palembang. Kerajaan ini awalnya bernama Malayapura. Arti kata Malayapura terbentuk dari 2 kata Malaya dan Pura yang bermakna kota Melayu atau kerajaan Melayu. Oh gitu. Namun akhirnya kerajaan ini kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Oh. Berarti berapa kali kan dia? Saat kerajaan Singapura jatuh ke tangan Majapahit, Raja Parameswara atau Iskandar Shah melarikan diri dari Semenanjung Melayu melalui Johor, Boh. hingga ia akhirnya tiba di Malaka yang merupakan daerah kekuasaan kerajaan Siam atau Thailand. Oh gitu. Ia mendapati penduduk Malaka Oh, sudah mulai dulu ramai, Malaka baik dari di orang sama Pasai, Thailand ya. Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Sidi Abdul Aziz, seorang ulama yang berasal dari Jeddah, datang ke Malaka, mengajak Parameswara untuk masuk Islam. Ajakan itu pun diterima. Ia kemudian Oh, mengganti langsung namanya diterima menjadi Sultan Iskandar Shah. Ia secara resmi menjadi Sultan Negeri Malaka. Seiring perkembangan Islam di Nusantara, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran terutama setelah wafatnya Hayam Wuruk. Dari Iya, kemunduran keruntuhan Majapahit banyak ini. kerajaan Melayu yang akhirnya memerdekakan diri dari Majapahit. Iyalah. Kesultanan Malaka kemudian mengirim upeti kepada Tiongkok
agar mengakui kedaulatan dan memberikan perlindungan kepada Kesultanan Malaka dari serangan kerajaan Siam. Karena lokasi yang strategis, Kesultanan Malaka tumbuh menjadi kerajaan yang berpengaruh di Asia Tenggara. Pada saat itu pelabuhan Malaka menjadi pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat bahasa Melayu sebagai bahasa yang biasa digunakan untuk perdagangan. Oh, makanya di situ Bahasa banyak dan orang tradisi tahu bahasa menyebar Melayu ke ya. seluruh Malaka hingga ke kerajaan Brunei. Kesultanan Malaka kemudian berhasil menguasai Kedah, Pahang, Kampar, dan juga Siak. Kemudian Kesultanan Malaka menjadikan Pahang dan Kedah sebagai negara fazal. Sedangkan Indragiri dan Jambi adalah hadiah pemberian dari Majapahit untuk Raja Malaka. Sedangkan di Kalimantan, kerajaan Melayu Brunei kekuasaannya membentang hingga ke Filipina dan pesisir Kalimantan. Oh, dulu Brunei gede Wilayah banget ya. Kalimantan kala itu dikuasai 3 kerajaan, Dulu yaitu tuh Kerajaan Brunei keliling Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan ya, dan Kerajaan Brunei. Banjarmasin. Tapi dia kalah kali, makanya sekarang jadi kecil begitu dia tuh. Kesultanan Malaka lalu mengadopsi sistem penulisan bahasa Melayu menggunakan aksara Arab yang disebut dengan huruf Jawi. Oh, Huruf ini itu huruf dipelopori oleh Jawi. Syekh Jawini, seorang guru bahasa yang hidup pada akhir abad ke-13 di Samudra Pasai. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Hal ini disebabkan huruf-huruf Arab mempunyai kekurangan dari sudut lambang-lambang untuk bahasa Melayu. Oh gitu. Baru tahu saya. Sebelum kedatangan Portugis, banyak orang Patani, Minangkabau dan Johor yang kemudian bermigrasi ke Makassar. Mereka umumnya mendarat di Siang dan mendirikan pemukiman di sana. Sejak kedatangan orang Melayu ke kerajaan Goa, peranannya tidak hanya sebagai pedagang dan ulama, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan politik kerajaan. Peranan orang Melayu di kerajaan juga meliputi sastra dan pengajaran agama Islam. Beberapa naskah keagamaan dan Orang karya-karya Bugis. sastra diterjemahkan dari bahasa Melayu ke bahasa Bugis. Suku Bugis di Dari Sulawesi perkawinan keturunan lah, bangsa mulai Deutero melahirkan Melayu di generasi Indonesia. Melayu Bugis. Hah? Kejayaan Kesultanan Malaka membuat Portugis ingin menguasai Malaka. Pada tahun 1511, Portugis melakukan penyerangan yang menyebabkan Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Akibatnya rumpun Melayu terpecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Dari perpecahan ini, para sultan mulai mendirikan Kesultanan Melayu pada daerah yang mereka tempati. Maka mulai banyak berdiri kesultanan yang membuat mereka terpecah hingga saat ini, bahkan menjadi sulit disatukan. Perpecahan Iyalah, ini semakin udah. parah saat bangsa Eropa berhasil menguasai Kayak Nusantara. anakan dia kan. Bangsa Eropa membuat rumpun Melayu semakin dipisahkan berdasarkan daerah, kesatuan sosial, budaya, dan juga bahasa. Perpecahan inilah yang kemudian disebut dengan suku. Politik adu domba bangsa Barat semakin memperkeruh hubungan Memang rumpun lah Melayu ini di Nusantara. orang Barat nih Mereka yang mau pintar bekerja sama politik-politik dengan adu bangsa domba. Barat akan Terus mendapatkan kita orang perlakuan Nusantara istimewa. kesabarannya Dari ya politik adu seperti domba membuat tisu. setiap kerajaan saling berperang dan Begitu bermusuhan. ini langsung Jurang marah. pemisah semakin besar saat Inggris dan Belanda membuat perjanjian wilayah kekuasaan mereka pada tahun 1842. Wayang kulit Kelantan Malaysia. Pegawai sipil kolonial Inggris, yaitu Sir Richard Winstead, dalam tulisannya tahun 1921 mengasosiasikan orang Melayu sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung dan Riau Lingga atau Malaya, Sumatera. Indonesia. Padahal Melayu tidak dibatasi oleh penduduk yang hanya tinggal di Semenanjung dan Sumatera. Tanah Melayu jauh lebih luas dari itu karena meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan juga Filipina. Sebenarnya itu kalau Melayu Itulah sekelumit sejarah disatukan rumpun tuh Melayu yang mendiami segede Nusantara. kayak Rusia Sebuah kali ya. perjalanan panjang yang kini membuat rumpun Melayu menjadi terpisah dan terpecah-pecah. Bahkan kini orang Melayu hanya diidentikan dengan penduduk Melayu di Malaysia. Padahal orang Melayu juga ada banyak di Indonesia, bahkan tersebar hampir di seluruh kepulauan Nusantara, khususnya Kesultanan di Indonesia. Sambas, Jika Kesultanan kalian suka dengan Pontianak, video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Ini Dan jika kalian Sultan menganggap video ini Sultan Melayu, bermanfaat, maka Kesultanan bagikanlah untuk Delhi teman-teman tuh. Anda yang lain. Terima kasih sudah Kesultanan menonton. Siak. Terima kasih pegawai jalanan. Semoga admin-adminnya sehat selalu, sukses ya, dan diberikan kesehatan selamatan dunia akhirat. Thank you pegawai jalanan. Langsung aja kita tengok dulu komentar-komentarnya. Video ini sangat informatif dan menarik. Saya suka dengar dengan cara penyampaian dan ilustrasinya.
Saya jadi tahu lebih banyak tentang asal-usul rumpun Melayu yang ternyata sangat luas dan beragam. Saya bangga menjadi bagian dari rumpun Melayu yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Terima kasih yang sudah membuat video ini, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Salam Melayu. Oh iya, saya juga terima kasih sama yang punya video ini, pegawai jalanan ya. Pantes lah subscribernya banyak karena memang video-videonya bermanfaat gitu loh. Kalau yang dimaksud sebagai bangsa Melayu itu adalah etnik Melayu, yaitu mereka yang berbahasa dan berbudaya Melayu. Gua setuju 1000%, 100% maksudnya ya. Tapi kalau etnik lain yang mempunyai bahasa, budaya, jati diri dan sejarahnya sendiri dianggap termasuk bangsa Melayu, yang mana bahasa dan budaya etnik yang bersangkutan hanya sebatas dianggap subbahasa dan subkultur dari Melayu. Bukankah ini termasuk menginjak-injak harga diri etnik atau bangsa yang bersangkutan? Oh, ini ada balasannya nih ya. Nggak segitunya bang, yang injak-injak kita itu kaum imperialis penjajah, benar. Jangan kita ini bersaudara Nusantara terus gara-gara di politik adu domba, nah lu juga ikut-ikut teradu domba. Jadi memang penjajah itu yang sebenarnya itu yang memulai itu, memanglah tuh penjajah menginjak-injak harga diri kita sebagai sesama manusia. Nah, poin pentingnya itu tuh, mau aja lu diadu domba sama penjajah, udah tahu kita diinjak-injak sama dia bertahun-tahun loh, kita diinjak-injak 3 abad, lu bayangin loh. Tidak ada lagi dalam definisi rumpun Melayu yang pada dasarnya adalah memang tidak termasuk ke dalam bagian bangsa Melayu, terkecuali jika Anda mengatakan bahwa semua etnis yang termasuk salah satu Austronesia baru dapat dikatakan rumpun. Mungkin perspektif ini memiliki sedikit kekeliruan dalam hal penyebutan dan maksud dalam pemaknaan kata serumpun. Serumpun sesama bangsa Melayu atau serumpun tetapi bukan hanya dari bagian bangsa Melayu, tapi merujuk pada etnis lain. Maka dari itulah jika merujuk pada etnis lain yang bukan bagian Melayu tidak dapat dikatakan sebagai serumpun atau kesamaan bagian. Lebih tepat dalam penyebutannya adalah serumpun Austronesia. Serumpun Austronesia ini yang maksud dia nih ya. Maka itu tidak menjadi topik permasalahan. Apa balasannya nih? Channel ini dari dulu emang mengusung konsep bangsa Melayu khas Malaysia yang nggak jelas. Masa iya sih? Bagi Malaysia, Austronesia sama dengan Melayu, jadi tidak heran kalau ada profesor-profesor mereka yang menganggap dunia Melayu itu membentang meliputi Asia Tenggara, khususnya Kepulauan Madagaskar hingga ke Selandia Baru, bahkan sampai ke kepulauan di Pasifik. Dan oke. Terima kasih sudah menonton video gua. Jangan bosen ya, jangan jangan bosen-bosen lah intinya kayak gitu. Terus dukung channel gua dengan cara apa? Subscribe-nya, like, comment, and di-share. Jangan lupa itu notifikasinya. Thank you. Wassalam.